Megawati baru saja melantik Ahok dan Ganjar menjadi Ketua DPP Partai PDI Perjuangan. Enak nih, gak jadi nganggur. Kasian lah, ya kan? Udah gak jadi pilkada, ya paling gak Ketua DPP. Lumayan lah daripada nganggur. Padahal dia berharap jadi sekjen loh. Jadi baru beberapa saat yang lalu ya Megawati baru saja melantik ketua DPP. Ya aku nggak tahu ini ketua DPP-nya ini bersifat tambahan atau memang dirombak dari awal semuanya ya. Jadi ada beberapa nama yang sebetulnya kita sudah familiar dengan nama-nama berikut ya kan. Ya kalau misalnya ku sebutkan nanti satu persatu jadi kayak aku sekjennya. Yang ku kenal aja lah ya, dan juga kebetulan kalian kenal ya. Ya jadi ada Bambang Pacul. Bambang Pacul itu ketua DPP untuk ya pemenangan pemilu. Ya kalau untuk itu sih sebetulnya setuju lah. Tapi ngomong-ngomong kenapa nggak si Hasto aja ngurusin pemenangan pemilu? Kapok ya. Kapok nih ya kalau Bambang Pacul ya agak yakin awak ya kan. Padahal harapan kami maunya Bambang Pacul itu menggantikan si Hasto. Itu kiannya. Padahal awak udah berkuar-kuar, tapi cemana lah awak bukan orang PDIP, makanya gak didengar. Itu dia. Jadi dia menjadi ketua pemenangan pemilu ya. Ada juga yang namanya si Deddy Sitorus. Deddy Sitorus ini bagian bidang eksekutif. Pantas saja selama ini dia nyinyir tentang apa yang dilakukan presiden. Karena dia dipersiapkan untuk mengkritik eksekutif. Tapi maaf, belum tentu dipersiapkan untuk eksekutif. Ya paling nggak di partai aja gitu loh, ya kan? Ya nggak bisa jadi menteri, ya paling ya jadi badan eksekutif di partai sendiri. Ya di situ urus itu apa rawak ya kan gitu ya. Setelah itu ada yang namanya Jarod ya, Jarod Saiful Hidayat. Kawan ini menjadi ketua DPP bidang keorganisasian dan kaderisasi kalau nggak tahu. Kalau nggak salah kalau nggak tahu. Cocok lah, cocok ya, cocok. Tapi Pak Jarod sekali lagi nanti kalau ada acara jangan lupa ya undang presiden ya. Jangan dibilang presiden sibuk atau menyibukkan diri. Udahlah cukuplah si capres kalian kemarin blunder, kau pun ikut blunder. Mengingatkannya, ya kan? Ya baru ada Mbak Puan, ketua bidang politik, cocok, ya kan? Karena apa? Karena memang beliau adalah ketua DPR. Nah si Ganjar itu ketua DPP ya bagian pemerintahan dan otonomi daerah. Ya, aduh. Kenapa nggak sekalian aja dia yang penanggulangan bencana alam? Ya, coba dulu. Kemarin itu Jawa Tengah kan tingkat kemiskinannya itu kan nggak bergeser. Apa yang bisa dilakukan? Aduh, 16%. Bidang pemerintahan dan otonomi daerah. Ngeri kali. Ya cocok lah daripada bidang perekonomian, lebih nggak nyambung kan. Sedangkan ekonomi masyarakatnya nggak bisa diangkat. Ya itu dia. Baru Ahok itu bidang perekonomian, cocok kali. Tapi di sini aku sedih. Kenapa bilang? Ya itu artinya apa? Fix dengan diangkatnya dia menjadi ketua DPP, itu artinya dia tidak akan dicalonkan di pilkada manapun.
Udahlah, biar dia di kantor aja monitor-monitor. Aduh, iya itu kan sebagai jabatan-jabatan penghiburan itu. Iya kan, lempar ke Sumut nggak laku. Tarik lagi ke Jakarta tetap nggak laku. Iya kan? Daripada kecewa dia, lebih bagus dia diangkat jadi DPP. Iyalah, ya paling enggak adalah buah dari pembelaan dia mengatakan bahwasanya Jokowi nggak pernah bisa kerja. Iya, tapi itu kemarin dibantah katanya hoax. Itu video yang dipotong-potong katanya. Ya kan? Iyalah Pak Ahok, 5 tahun ini biarlah kau di DPP dulu ya. Kau pulihkan dulu kepercayaan masyarakat terhadapmu ya. Bersabar dulu kau ya. Ya mungkin Jakarta saat ini hanya for Anies. Nggak tahu kita ya. Jakarta for Anies kali ya kan. Tunggulah dulu Anies menjabat dulu yang kedua kalinya baru giliranmu ya. Loh, Bung Parbela kok bela-bela Anies? Biar aja. Itu dia Tri Risma hari ini ya, beliau itu diangkat menjadi ketua bidang penanggulangan bencana alam. Dibilang cocok tapi nggak tega. Ya mentang-mentang ibu ini manut aja disuruh kemana-mana ya kan. Begitu ada bencana alam langsung ibu diturun tangan. Cocok lah itu dikasih posisinya. Ya bang. Tapi tepuk tangan dulu untuk ibu wali kota terbaik kita ini. Iya. Bikin kayak dia itu bagian pemberdayaan wanita gitu. Aduh, masa langsung ke penanggulan bencana alam. Ngeri kali lah itu. Lebih cocok lah itu si Ganjar itu dibikin penanggulangan bencana alam. Otonomi daerah baru Tri Risma hari ini karena apa? Karena dia tidak pernah gagal di dalam pemerintahannya. Iya, betul itu kalau gue bilang itu. Ya dia dicintai rakyat. Ya, nggak kayak yang satu lagi kerjanya nonton aja. nonton podcast. Itu dia Ripka Ciptaning itu dia itu di bidang kesehatan cocok lah ya kan, apalagi dia punya anak tiga-tiganya dokter katanya kan. Ya cocok lah dia itu melahirkan dokter bagi bangsa ini, berarti dia sanggup untuk bertanggung jawab terhadap kesehatan bangsa ini. Aku kan udah kubilang dari kemarin ya kan, kalau aku itu orangnya kalau kubilang mantap. Kalau ku bilang kurang mantap penilaianku. Iya berhak dong aku menilai siapa-siapa yang ada di PDIP, iya kan? Siapa-siapa yang menjalan bidang ini, bidang ini ya, sebagai informasi kepada masyarakat. Aku ini kan pembaca berita. Aku bukan masalah senang atau tidak senang mereka itu mendapatkan posisi, enggak, apa urusannya sama aku. Ya, baru Roni Talapesinya itu bagian kementerian. Bagian reformasi hukum katanya. Baru kalau untuk hukum ya sudahlah, sudah pastilah Yasona Lauli nggak kemana-mana itu. Gitu dia. Dan ada beberapa nama yang lain juga yang muncul. Ada Prananda, ada Syukur Nababan, ya, dan juga ada beberapa tokoh-tokoh lainnya yang membidangi bagian-bagian lainnya, ya. Terus gimana Adian Napitupulu? Adian Napitupulu ternyata beliau adalah wasekjen, wakilnya si Hasto. Kok bisa? Harusnya si Hasto yang jadi wakilmu Bang Adian. Kenapa? Beda di umur. Aduh. Tapi itulah, ya itu kan suka-suka orang itu, bukan suka-suka kita. Ya, Bang Adian ini membidangi bidang komunikasi, ya. Kalau aku bilang ya, jujur saja, walaupun saat ini aku sedang berseberangan dengan PDIP, tapi aku masih respect dengan beberapa tokoh PDIP yang frontal dan juga punya prinsip, salah satunya Bang Adian.
Iya, udah ku bilang tadi kalau suka aku bilang suka. Kalau enggak ya enggak gitu loh. Iya kan? Tapi ingat ya Bang Adian ya, hati-hati dengan gerakan tenggelamkan PDP. Lawan dengan apa Bang Adian? Memenangkan pemilu serentak. Pilkada maksudku pilkada. Ya mudah-mudahan, ya mudah-mudahan doamu terkabul Bang Adian. Ya kalau misalnya doamu nggak terkabul itu jangan salahkan Tuhan. Salahkan rakyat yang nggak mau milih. Oh Bu Parbela, kau pilih siapa? Nggak tahu. Ya itu dia ya. Jadi kalau ku bilang sih sebetulnya Bang Edi ini lebih cocok dia di bagian atau mungkin dia apa namanya ketua kampanye nasional ya. Tapi kalau untuk ketua pemenangan pemilunya itu Bambang Pacul ya. Pilkada bukan pemilu pilkada. Tapi kita doakan saja untuk mereka itu bisa mengemban tugas masing-masing. Gitu dia ya. Jadi kami berdoa dengan kepengurusan yang baru untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat yang ada di PDP. Ya kami berharap supaya masyarakat boleh diterima kembali hatinya kepada kalian. Tunggu dulu. Kalimat apa yang aku bikin tadi tuh? Kurang minum aku, kurang minum. Kami berdoa supaya kalian diterima kembali di hati masyarakat. Itunya tadi ku bilang. Cuman berlipat-lipat muncung gini. Cemana lah mau dibilang ya kan? Iya itu dia ya. Jadi nggak perlu lagi ku bacakan wasekjen yang lainnya kan? Karena kurang terkenal. Ya itu ada beberapa pergeseran seperti Ahmad Basarah. Kemarin itu kan Ahmad Basarah itu kan direncanakan menggantikan si Hasto. Kok nggak jadi? Malah dia menjadi ketua DPP pemenangan pemilu di luar negeri. Aduh, jauh banget. Wakilmu itu tadinya kan? Ya kan? Ya, jadi kurasa wacana untuk menggantikan Hasto kayaknya ditunda dulu deh. Ih, netizen nakal banget ya. Ya, aku kan membaca berita. Entah siapa yang bikin berita itu. 3 nama yang akan menggantikan Hasto. Awak udah ikut-ikutan senangku. Kiralah si Hasto yang digantikan. Rupanya dia pula yang membacakan. Dia pula yang membacakan semua ketua DPP yang terpilih. Aduh. Kapan ya? Jadi kalau kami masyarakat, nggak usah disalah-salahkan kami menanggapi apa yang kalian lakukan. Justru ketika kalian disorot masyarakat, itu artinya apa? Kami care terhadap kalian. Kan kami tidak pernah ada mendoakan supaya kalian cepat hancur, tidak. Gitu. Lain hal kalau kalian menghancurkan diri sendiri, lain hal. Itulah yang terjadi kemarin ya, di Pilpres kemarin ya. Itu dia. Jangan kalian bilang dihancurkan oleh kecurangan. Itu dia. Dan juga kami berharap kepada bapak-bapak di PDP dan ibu-ibu, terlebih lagi ketua badan pemenangan pilkada ya, untuk Bapak tadi Bambang Pacul ya. Kalau kami yakinnya sama Pak Bambang ini ya kan, kalaupun kalah nanti calonnya nggak ribut ini. Nggak ribut, paling dibilangnya, ya kita canggih, tapi mereka lebih canggih. Bos kita keren, tapi ya bos mereka lebih keren. Gitu dia. Ya kalau paten. Iya kan. Dan coba mulai dari sekarang belajar untuk menerima hasil survei. Jangan pas lagi di atas percaya kalian sama survei. Begitu di bawah rata-rata nggak percaya kalian sama survei. Ya itu dia ya. Jadi kami berharap ya kan supaya
Bapak-bapak boleh mengembankan tugasnya dengan baik dan benar. Dan supaya terima gaji sesuai waktunya. Oh ya, sorry, gak digaji ya? Ya, kalau koreksi dulu aku, kalau kayak gini digaji nggak? Digaji nggak kayak gini? Terus dari mana uang makan? Enggak lah, kalau seperti ini tuh nggak digaji. Ya, ini namanya totalitas dan loyalitas. Iya, nanti gajian dari kawan-kawan yang lain lah. Aduh. Oke, tapi itulah sayang sekali ya. Pak Ahok itu nggak jadi dewan gitu. Kalau misalnya sempat jadi dewan, ya beliau itu kan bisa jadi ketua Banggar. Dan kami lebih yakin kalau Pak Ahok jadi ketua Banggar dibandingkan sama si Said Abdullah. Tapi cemana mau dibilang ya kan, Said Abdullah memang ketua DPP, tapi tidak lagi memegang perekonomian. Kalau misalnya sempat memegang perekonomian, contohnya, kurasa ini ketua Banggar ini bakalan diapa lagi nih, bergeser di posisinya. Aduh, itu apa namanya itu, aku hanya menangkap memoriku mengenai berita-berita yang lalu-lalu. Gitu dia, ya kan? Oke lah dulu ya, kalau kayak gitu ya. Mudah-mudahan kalian bekerja dengan rajin, bekerja dengan senang, bekerja dengan riang gembira. Oke, salam Parbelak harga mati, NKRI harga mati. Aduh. Ketua Bidang Kehormatan Partai Komarudin Watubun, Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif Insinyur Bambang Wuryanto MBA, Ketua Bidang Pemilu Eksekutif Insinyur Dedi Yefri Citorus MA, Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi Dr. Andes Jarod Saiful Hidayat, Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi Syukur Nababan, Ketua Bidang Sumber Daya MH Said Abdullah, Bidang Pemerintahan Ketua Bidang Politik Puan Maharani, Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Ganjar Pranowo, Ketua Bidang Luar Negeri Dr. Ahmad Basara, Ketua Bidang Hukum HAM dan Advokasi Rakyat Profesor Yasona Lauli, Ketua Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Roni Berti Talapesi, Ketua Bidang Perekonomian Insinyur Basuki Cahaya Purnama, Ketua Bidang Kebudayaan Rano Karno, Bidang Kerakyatan Ketua Bidang Penanggulangan Bencana Tri Risma Maharini, Ketua Bidang Industri dan Tenaga Kerja Nusirwan Sujono, Ketua Bidang Kesehatan Dr. Ripka Ciptani, Ketua Bidang Jaminan Sosial Dr. Anda Sri Rahayu, Ketua Bidang Perempuan dan Anak Igusti Ayu Bintang Darmawati, Ketua Bidang Koperasi dan UMKM Imade Urip, Ketua Bidang Pariwisata Wiryanti Sukamdani, Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga Eriko Saduga, Ketua Bidang Keagamaan Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa Suhairi Misrawi yang mengikuti secara daring, Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital HM Prananda Prabowo, dipersilakan. Ketua Bidang Pangan dan Pertanian Insinyur Mindo Sianipan, Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan Profesor Dr. Rohmin Dauri, Ketua Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup Esti Wijayanti, Sekretaris Jenderal Hasto Kristianto, Wakil Sekjen Bidang Internal Tut Udia Adianto, Wakil Sekjen Bidang Pemerintahan Arif Wibowo mengikuti secara daring, Wakil Sekjen Bidang Kerakyatan Sadar Restuwati, Wakil Sekjen Bidang Komunikasi Adian Yunus Napi Kepulu,
Wakil Sekjen Bidang Kesekretariatan Aryo Adi Darmo, Bendahara Umum Olik Jun Kamri, Wakil Bendahara Bidang Internal Rudianto Chen, Wakil Bendahara Bidang Eksternal Yuke Yurike. Selanjutnya kepada Ibu Ketua Umum, mohon perkenan untuk dapat mengambil sumpah dan janji jabatan.